Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gertrudis Melansia Panda, NIM 2319023. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester statistika pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari min hitung atau nilai rata-rata, median, dan modus. Ukuran pemusatan itu sendiri adalah ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran pemusatan ini terdiri dari dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari min, median, dan modus menggunakan Microsoft Excel. Namun sebelumnya, saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Yang pertama, kita masuk pada min hitung atau mencari nilai rata-rata. Mencari min hitung secara umum dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu min hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, min hitung nilai rata-rata ada dua, yaitu mencari nilai data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal ini merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Berlaku rumus X bar sama dengan sigma N I XI per N sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn per N, di mana X bar merupakan min hitung, Xi merupakan data KI dari variabel acak X, N merupakan banyak data, dan sigma N Xi menunjukkan penjumlahan. Contoh, tentukan nilai rata-rata ujian dari ketujuh anak 5, 7, 3, 4, 2, 10, 11. Pertama-tama yang kita ketahui adalah 5, 7, 3, 4, 2, 10, dan 11. Dari angka 5 sampai 11 menunjukkan jumlahnya itu adalah 7. Jadi N-nya itu 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus X1 tambah X2 tambah X3 tambah dengan Xn. X1 di mana X1 itu adalah 5, X2 adalah 7, X3 adalah 3, X4 adalah 4, X5 adalah 2, X6 adalah 10, dan X7 adalah 11. Kita jumlahkan semua, yaitu 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 10 tambah 11. Dibagi dengan 7, karena N-nya itu adalah 7. Jadi hasilnya 42 dibagi dengan 7 sama dengan 6. Mudah bukan? Jadi penjumlahan data tunggal ini rumusnya yaitu hanya X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N. Lanjut. Kita masuk pada data kelompok. Adapun rumus yang berlaku yaitu X bar sama dengan sigma R
FI kali XI per sigma FI, di mana R merupakan banyaknya kelas, sigma N merupakan banyaknya data, FI merupakan frekuensi pada interval kelas K yang dicari atau kelas KI, XI merupakan titik tengah interval kelas KI. Pada min ini memiliki pada nilai data tunggal dan data kelompok. Pada data kelompok ini memiliki dua metode, yaitu metode biasa dan metode simpangan min atau rata-rata sementara. Oke, kita lanjut. Contoh soal dari data kelompok metode biasa. Contoh soalnya, tentukan min dari tabel berikut. Pada tabel ini ada soal ada berat badan dan banyaknya mahasiswa, di mana berat badan ini ada rentang dari 60 sampai 74 dan banyaknya mahasiswa. Oke, kita lanjut. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu yang harus kita cari yaitu karena berat badan sudah ada, kita lanjut mencari dari XI, yaitu titik tengahnya yang belum ada, frekuensi FI-nya, lalu perkalian antara FI dan XI. Adapun cara dari mencari titik tengah ini, atau XI ini merupakan nilai dari 60 sampai 62 itu titik tengahnya berapa. Jadi untuk mencari titik tengahnya ini yaitu kita cukup jumlahkan 60 ditambah 62 yaitu 122 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 61. Begitupun seterusnya ke bawah. 63 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 64. 66 ditambah 68 bagi 2 hasilnya 67. 69 tambah 71 bagi 2 hasilnya 70. 72 tambah 74 dibagi 2 hasilnya 73. Di mana frekuensi ini merupakan banyaknya mahasiswa. Lalu kita cari FI kali XI, di mana FI adalah frekuensi, XI adalah titik tengah. Hasilnya yaitu 61 atau 10 dikali 61, 610. Ini adalah hasilnya. Lalu setelah kita dapat XI dan FI, kita masukkan pada rumus, di mana jumlah dari FI XI adalah 6.718 dibagi dengan 100, hasilnya itu 67,18. Oke, kita lanjut pada yang kedua yaitu metode simpangan min atau rata-rata sementara. Rumusnya yaitu X bar sama dengan XS tambah FI DI dibagi dengan FI, di mana XS itu merupakan min hitung sementara, lalu DI itu merupakan nilai dari XI dikurangi dengan XS atau min hitung sementara, XI titik tengah, FI frekuensi kelas. Contoh soal, tentukan min dari tabel berikut. Pada tabel ini ada berat badan kilogram dan banyaknya mahasiswa. Seperti soal yang tadi,
Yaitu kalau kita mau mencarinya itu yang pertama kita harus tahu dulu FI-nya berapa, XI-nya berapa, DI-nya berapa, dan FI dikali DI itu berapa. Oke, yang pertama kita cari FI. FI itu merupakan frekuensi kelas, sama ini sama dengan banyaknya kelas. XI itu merupakan nilai tengah, yaitu sama seperti tadi 60 tambah 62 bagi 2, hasilnya adalah ini. Lalu kita untuk mencari nilai XS itu merupakan atau min hitung sementara, yaitu kita lihat jumlah XI yang di tengah, yaitu 67. Lalu kalau kita sudah dapat 67, berarti kita lanjut mencari DI. DI ini kita dapat dari nilai XI dikurang XS. Berarti 61 kurang dengan 67. Hasilnya adalah min 6. 64 kurang dengan 67 hasilnya min 3. 67 kurang 67 hasilnya 0. 67 kurang 67 kurang 70 hasilnya 3. 67 kurang 73 hasilnya 6. Begitu seterusnya. Lalu kita lanjut cari FI kali DI, yaitu 10 kali min 6 hasilnya min 60. Begitu terus seterusnya sampai ke bawah. Lalu hasilnya setelah kita dapat semua, kita masukkan dalam rumus, yaitu dimana XS-nya itu 67 ditambah dengan FI DI, yaitu FI DI itu jumlahnya itu adalah 18 dan nilai FI-nya itu yaitu 100. Hasilnya yaitu 67,18. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu mencari median. Yang pertama ada data tunggal. Dalam data tunggal ini ada dua, yaitu data ganjil dan data genap. Oke, yang pertama untuk data ganjil, mediannya itu adalah data yang berada paling tengah. Berlaku rumus ML sama dengan X N kurang 1 bagi 2. Contoh, yaitu tentukan median dari data berikut. Ada data 4, 3, 2, 6, 7, 5, dan 8. Oke, yang pertama kita mengurutkan data, yaitu dari data acak menjadi data yang berurutan, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jumlah data ini atau N-nya itu adalah 7 atau ganjil. Maka berlaku rumus X sama dengan N kurang 1 bagi 2, di mana X itu sama dengan 5. Oke, mudah bukan? Rumusnya tidak terlalu susah. Yang kedua untuk data genap, yaitu mediannya adalah hasil bagi jumlah dua data yang berada di tengah. Berlaku rumus median sama dengan 1/2 XN/2 tambah XN/2 tambah 1. Contohnya, tentukan median dari data berikut. Ada data 11, 5, 7, 4, 8, 14, 9, 12. Yang pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah keseluruhan data adalah 8. 8 ini adalah nilai yang genap. Lalu kita masukkan dalam rumus 1/2 X N/2, di mana N itu 8. 8 bagi 2 adalah 4, jadi X 4. Terus N 8/2 yaitu 4 tambah 1, 5. Jadi 1/2 X4 tambah X5, di mana X yang keempat itu adalah 8 dan X yang kelima adalah 9. Jadi hasilnya adalah 8,5.
Selanjutnya kita masuk pada median data berkelompok. Berlaku rumus ME sama dengan PB atau tepi bawah ditambah P atau panjang interval dikali dengan N2 per FK per Fme, di mana ME adalah median, PB batas bawah kelas median, P adalah panjang interval kelas, N merupakan banyaknya data atau ukuran data, FK merupakan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, dan Fme merupakan frekuensi kelas median. Contohnya, tentukan median dari distribusi frekuensi berikut. Ada data, ada frekuensi, dan ada frekuensi kumulatif. Oke, yang pertama, langkah pertama yaitu kita menentukan jumlah frekuensi. Jumlah dari semua frekuensi ini yaitu 5 tambah 3 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 9 adalah 36. 36 ini dibagi 2 hasilnya adalah 18. Lalu setelah kita dapat 18, kita menentukan kelas median. Kelas median yaitu kita tentukan dari frekuensi kumulatif yang nilainya itu mendekati 18, yaitu ada di 23. Di 23 ini kita masuk pada kelas 41 sampai dengan 50. Di mana kalau kita sudah dapat 41 sampai dengan 50, berarti tepi bawahnya itu adalah di 41. 41 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 40,5. Jadi tepi bawahnya yaitu 40,5. Kita masukkan pada rumus yaitu ME sama dengan PB tambah P. N per 2 kurang F per F. Di mana N-nya itu 18 dikurangi dengan frekuensinya 16. Frekuensinya itu 16 per F per 7. Di mana frekuensi yang di atas itu yaitu jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, dan di mana frekuensi yang di bawah yaitu adalah frekuensi kelas median. Oke, kita masukkan pada rumus 40,5 tambah 10 kali 18 kurang 6 per 7. Hasilnya 40,5 tambah 2,86 sama dengan 43,36. Oke. Kita masuk pada modus atau mode. Modus pun juga terdiri dari 2 data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, modus pada data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. Contoh soal, modus dari data 1, 4, 7, 8, 9, 9, 12. Kita lihat yaitu nilai yang muncul paling banyak, yaitu pada data ini adalah 9 muncul 2 kali. Jadi modus dari data itu adalah 9 karena dia adalah data yang muncul paling banyak atau frekuensinya terbanyak. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita masuk pada modus data berkelompok. Berlaku rumus MO sama dengan TB tambah P dikalikan dengan D1 per D1 tambah D2, di mana MO itu merupakan modus atau mode, TB merupakan tepi bawah kelas modus, P merupakan interval kelas, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Contoh soal, pada soal ini sudah ada interval dan frekuensi, kita tinggal mencari modusnya. Yang pertama itu kita menentukan kelas modus, yaitu dengan mencari frekuensi yang paling besar. Dari sini frekuensi yang paling besar adalah 17, berarti kelasnya itu adalah 35 sampai 39.
Untuk mencari tepi bawahnya yaitu 35 dikurangi dengan 0,5 berarti 34,5. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu berarti 17 frekuensi kelas modus ini dikurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 13. 17 kurang 13 adalah 4. D2 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 17 dikurangi dengan 14, hasilnya adalah 3. Lalu panjang kelas atau interval kelasnya itu adalah 5. Kita masukkan pada rumus MO sama dengan TB tambah P dikali D1 per DI per D1 tambah D2, di mana TP bawahnya itu 34,5 ditambah dengan P-nya itu 5 dikali dengan DI-nya itu adalah 4. D1-nya itu adalah 4 per D1 tambah D2 yaitu 4 tambah 3. Hasilnya yaitu 37,36. Selanjutnya kita masuk pada kedudukan min, median, dan modus dalam distribusi. Yang pertama, jika distribusi frekuensi berbentuk simetris normal, maka besarnya rata-rata modus dan median adalah sama. Dalam gambar, distribusi letaknya berimpitan satu sama lain. Perhatikan gambar 4.1 ini merupakan kurva dari distribusi normal atau simetris. Yang kedua, jika kurva melenceng positif, maka modus terletak di puncak kurva. Modusnya terletak di puncak kurva, median terletak di sebelah kanannya, dan rata-rata atau min terletak di sebelah kanannya median dan biasanya ditulis dengan MO kurang dari ME, berada di antara modus dan min. Perhatikan gambar 4.2. Selanjutnya, jika kurva melenceng negatif, maka modus terletak di puncak kurva. Modus terletak di puncak kurva. Median terletak di sebelah kirinya dan rata-rata terletak paling kiri. Dan biasanya ditulis dengan MO lebih besar dari ME lebih besar dari X atau min. Perhatikan pada gambar 4.3. Jadi kesimpulannya yaitu kalau gambar itu berdistribusi normal, maka bentuk bukitnya yaitu lurus saling berimpitan atau sejajar. Lalu kalau kurvanya itu melenceng positif, berarti kurvanya itu akan tinggi di sebelah kiri, dan jika kurvanya melenceng negatif, maka kurvanya itu akan tinggi di sebelah kanan. Oke, sampai di sini materinya. Kita akan lanjut pada pembahasan menggunakan Microsoft Excel. Min, median, dan modus menggunakan Excel. Nah, menggunakan Excel ini tentunya lebih mudah daripada kita menggunakan hitungan secara manual. Oke, di sini sudah ada data, yaitu nilai ulangan biologi dari 80 siswa SMA. Dari data ini pun juga sudah ada interval kelas dan frekuensinya. Lalu, supaya kita bisa mendapatkan nilai min, median, dan modus, kita juga terlebih dahulu harus cari nilai XI dan FX, di mana XI ini merupakan nilai tengah atau median. Lalu FX ini merupakan perkalian antara frekuensi dan median. Oke, kita langsung saja dari cara mencari XI ini, yaitu sudah ada rumusnya,
yaitu sama dengan median. Kita klik 2 kali. Untuk number one media itu kita klik yang ini, interval nilai dari interval kelasnya, yaitu 53. Kita klik. Lalu titik koma number 2, yaitu 58. Kalau sudah, enter. Nah, hasilnya akan muncul dengan otomatis. Lalu untuk mempermudahnya, kita tinggal klik ini, tarik ini ke bawah. Nah, hasilnya akan muncul otomatis. Sangat mempermudah, bukan? Selanjutnya kita akan mencari nilai fx-nya, di mana fx ini merupakan perkalian antara frekuensi dan median, yaitu kita menggunakan rumus yaitu sama dengan frekuensi 2 dikali dengan median, yaitu 56. Kalau sudah, enter. Hasilnya ini. Untuk mempermudah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan muncul otomatis. Lalu kita juga harus mencari jumlah nilainya itu dari fx dan xy. Pertama kita cari nilai dari xy, yaitu ini kita tarik. Ini nilainya, nilai jumlah dari xy. Untuk fx juga kita tarik. Nah, nilainya akan muncul secara otomatis. Lalu kalau kita mau menghilangkan tanda koma di sini, bisa juga caranya itu kita klik saja ini. Lalu kita masuk pada tombol home, bagian yang ini, decrease decimals. Kita klik saja sampai apanya hilang. Ya, hasilnya 111. Ini pun sama untuk menghilangkan. Nah, oke. Jika sudah, sekarang kita lanjut mencari nilai min, median, dan modus. Mencari min, median, dan modus. Oke, yang pertama itu min. Yang kedua itu median, yang ketiga itu modus, dan yang keempat itu standar deviasi. Oke, kita rapikan. Min. Mencari min pun ada rumus, yaitu sama dengan min, yaitu sama dengan bukan. Mencari min ini min ini didapat dari frekuensi dibagi dengan median. Jadi min ini diperoleh dari jumlah pembagian antara frekuensi dan median. Jadi sama dengan jumlah frekuensi, kita klik, bagi dengan median, jumlah median. Yang ini kita klik, jika sudah, enter. Nah, hasilnya akan muncul dengan sendirinya.
kita perkecil, bisa juga kita perbesar. Oke, untuk median kita menggunakan rumus yaitu sama dengan median, klik 2 kali, lalu kita blok semua data. Yang ini, data yang ini kita blok semuanya. Ya, jika sudah, enter. Nah, hasilnya 75. Modus pun begitu dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan mode. Rumusnya adalah mode. Kita klik 2 kali, terus kita blok semua data ini. Kalau sudah, enter. Hasilnya juga muncul otomatis. Lalu yang untuk standar deviasi, kita juga menggunakan rumus yaitu sama dengan STDEF. Kita klik 2 kali. Caranya pun sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita blok semuanya. Blok data awal. Ya, kalau sudah, enter. Hasilnya muncul otomatis. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik. Kita di sini. Membuat grafik. Caranya itu yang pertama kita blok semua frekuensi. Blok semua. Setelahnya kita pilih menu insert. Lalu kita pilih card. Yang ini card. Kita pilih. Lalu cari kita mau pakai yang grafik apa. Untuk di sini kita pakai grafik ini. Kita klik ini. Nah, hasilnya akan muncul otomatis. Kita pindahkan ke sini. Ya. Jika sudah, sekarang kita akan memodifikasi data ini. Caranya yaitu kita klik desain, lalu kita pilih select data. Yang ini kita klik. Nah, lalu kita kosongkan semua datanya. Ini semua, ya. Lalu kita klik add, tambahkan data. Lalu untuk bagian series name-nya ini kita blok tabel nilai ulangan. Ya. Lalu untuk bagian series values yang ini kita blok frekuensi. Kita blok bagian frekuensi. Blok. Sudah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk mengubah ini horizontal kategori axis labels,
supaya kelihatan frekuensinya dan data-datanya, yaitu kita pilih edit, lalu axis labelnya ini kita blok semua data yang ini, kita blok. Nah, kalau sudah oke. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini, 53 sampai 58 kalau sudah oke. Nah, kita lihat perubahannya. Ini kita bisa juga langsung ubah di sini, tidak perlu ribet kayak yang tadi. Nah, sudah. Lalu kalau kita mau mengubah warnanya ini, kita bisa pilih di sini, banyak pilihannya. Ini juga bisa, atau kita bisa pilih warna yang lain. Yang ini kita pilih yang warna hijau ya. Oke. Dan bisa juga kalau kita mau ubah warna dari backgroundnya ini, kita tinggal klik ini sampai muncul seperti ini ya. Lalu kita klik kanan, sebelah kanan. Nah, kita klik yang format chart area. Oke, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bagian ini, yang kedua, bagian shadow. Mungkin yang ini untuk bagian ini, kita bisa pilih warna di bagian solid fill-nya itu. Kita bisa pilih warna, mau pakai warna apa, warna kuning bisa, atau warna ini pun bisa, warna biru, atau warna yang manapun. Tapi kita di sini akan coba pakai warna ini biar lebih bagus. Lalu kalau kita mau backgroundnya ini transparan, kita bisa klik yang ini, bagian transparan, yang ini ya. Nah, akan transparan. Tapi biar lebih bagus, kita kosongkan saja transparannya. Untuk bagian yang ini yang untuk titik-titik, tapi tidak kurang bagus. Tapi kita pakai yang ini, solid fill. Nah, oke, kalau sudah kita kembali. Hasilnya ini ya. Kita perbesar ya. Jadi nilai ulangan biologi dari 80 siswa kita bisa dapat ini. Untuk bisa frekuensinya muncul di atas ini, kita bisa klik yang ini, plus, tanda plus. Kita klik yang data label, kita klik. Nah, frekuensinya akan muncul di atasnya. Ini ya, frekuensi dari 50, interval 53 sampai 58, yaitu 2. Ini ada 2. Terus frekuensi dari 59 sampai 64 itu 13 muncul ya semuanya. Oke, mudah bukan? Sangat mudah bukan kita menggunakan Excel untuk mencari nilai min, median, dan modus.
Ini hasilnya. Jadi untuk menggunakan Excel, pertama-tama yang harus kita punya yaitu adalah sebuah data. Lalu jika data sudah kita peroleh, langkah keduanya itu kita akan mencari nilai N, nilai minimum, nilai maksimum, rank, jumlah kelas, dan panjang kelas. Selanjutnya kita masukkan dalam interval kelas, frekuensi. Lalu jika sudah ada, karena biasanya soalnya yang sudah diberikan itu sudah ada interval kelas dan frekuensinya. Jadi saya tadi tidak jelaskan lagi cara mencari nilai minimum, nilai maksimum. Mungkin di lain kesempatan nanti akan saya sampaikan. Tapi kebanyakan jika diberikan soal, maka interval dan frekuensinya sudah disediakan. Oke, sampai di sini pembahasan materi dari saya menggunakan Microsoft Excel. Semoga membantu. Bye-bye.